time I want you, like it's magnetic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Sistem Operasi. Perkenalkan, saya Clara Desmiati dari kelas SI2A dengan NPM 230660221005. Pertanyaan nomor 1 yaitu apa kelebihan sistem operasi Windows, Linux, macOS, dan Android? Ini dia jawabannya. Yang pertama ini ada Windows. Nah, Windows ini memiliki kelebihan yang paling friendly penggunaannya dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Karena banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan materi komputer dengan menggunakan sistem operasi ini. Kemudian, pengguna juga bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi pada saat yang bersamaan. Kemudian, pengguna juga bisa membuka lebih dari satu file dalam satu waktu yang bersamaan juga, gitu. Kemudian, pengguna juga bisa sharing nih dari data aplikasi yang lain dengan mudah dan terdapat banyak aplikasi yang kompatibel dengan Windows. Selanjutnya, kelebihan dari Linux nih. Linux ini memiliki sifat yang open source, yang berarti dapat digunakan dan dikembangkan juga secara gratis. Cocok untuk developer karena ringan dan cepat. Kemudian memiliki komunitas yang besar juga, ancaman virus yang rendah, dan pembaruannya yang secara rutin, seperti itu. Kemudian kelebihan dari macOS. Kelebihannya ini memiliki minim dari serangan virus karena keamanan merupakan poin nomor 1 untuk Apple. Seperti itu. Kemudian menawarkan performa yang maksimal, memiliki GUI yang elegan dan cantik. Kemudian cocok untuk pengguna yang menekuni bidang kreatif. Yang terakhir ada kelebihan dari Android. Nah, Android ini memiliki sifat yang terbuka karena berbasis Linux yang memang open source, jadi dikembangkan oleh siapa saja. Seperti itu. Kemudian kelebihannya yaitu akses mudah ke Android Apps Market, sistem operasi yang merakyat, kemudian mendukung semua layanan Google. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2, yaitu menurut pandangan Anda, mengapa sistem operasi Linux tidak bisa mengalahkan kepopuleran sistem operasi Windows dari sudut pandang masyarakat umum? Nah, ini dia jawabannya. Karena apa? Karena sistem operasi Windows lebih populer dikarenakan GUI yang terdapat pada Windows lebih mudah dalam penggunaannya dan tidak membingungkan, terkhususnya bagi orang awam, seperti itu. Kemudian Windows juga lebih menarik nih daripada Linux itu sendiri, yang mana tools atau user interface-nya masih terbilang rumit dan juga membingungkan bagi orang awam, serta tampilannya yang kurang menarik atau terbilang sedikit monoton. Kemudian ada beberapa program juga yang populer di kalangan Windows, dari kalangan Windows user nih, yang tidak ada pada OS Linux itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan jelaskan proses dalam sistem operasi. Nah, untuk jawabannya seperti ini, yaitu konsep proses dalam sistem operasi mengeksekusi ada berbagai jenis. Ada 3 jenis nih. Yang pertama, batch system atau job, time share system atau user program or text. Yang ketiga ada pada text box, biasanya menggunakan istilah job atau proses. Nah, kemudian proses ini apa? Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Nah, eksekusi proses ini dilakukan secara berurutan nih. Prosesnya itu meliputi program counter, start, data section, dan status proses. Kemudian, pada saat proses ini dieksekusi, akan terjadi perubahan status nih. Status proses sendiri terdiri dari new atau proses, berarti proses sedang dibuat. Yang kedua ada
running, yaitu proses sedang dieksekusi. Yang ketiga ada waiting. Ini adalah proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi, seperti menunggu untuk menyelesaikan input atau output atau menerima sinyal. Nah, yang keempat ada ready atau proses menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses. Nah, yang kelima terminate adalah proses telah selesai dieksekusi, seperti itu. Kemudian, informasi pada setiap proses ini meliputi banyak. Yang pertama ada proses state atau yang tadi adalah new, ready, running, waiting, dan terminate. Yang kedua ada proses number. Apa proses number ini? Yaitu informasi yang berisikan jumlah CPU dan real time yang digunakan. Terus time limits, kemudian account numbers, kemudian jumlah job atau proses, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada program counter. Apa sih ini? Yaitu menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Gitu. Yang keempat ada register. Register ini akumulator, index register, stack pointer, dan register serbaguna, serta beberapa informasi tentang kode kondisi. Selanjutnya ada memory limits atau informasi yang berisi nilai atau basis, dan limits register atau text table atau segment table yang bergantung pada sistem memori yang digunakan oleh EOS itu. Kemudian ada list open files, adalah informasi yang berisi deretan input atau output device yang dialokasikan untuk proses tersebut. Nah, dan juga deretan file yang terbuka. Kemudian yang terakhir ada informasi penjadwalan CPU. Nah, informasi penjadwalan CPU ini adalah informasi yang berisi prioritas dari suatu proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Kemudian pertanyaan nomor 4, yaitu pertanyaannya jelaskan istilah ready, running, block dalam sistem operasi. Nah, ini dia jawabannya. Yang pertama ada ready. Ready itu yaitu sistem di mana proses siap untuk dieksekusi pada giliran berikutnya. Kemudian yang kedua ada running. Apa itu running? Running yaitu status di mana saat ini proses sedang dieksekusi oleh prosesor. Kemudian yang terakhir ada blocked, yaitu status di mana proses tidak dapat dijalankan pada saat proses siap atau bebas. Jadi status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses input atau output, dan ini kadang disebut juga dengan waiting. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan penjadwalan proses sistem operasi. Nah, untuk jawabannya, apa itu penjadwalan proses dalam sistem operasi? Jadi, ini adalah aktivitas manajer proses adalah penjadwalan proses itu sendiri yang melibatkan penghapusan proses yang berjalan dari CPU dan memilih proses lain berdasarkan strategi tertentu. Nah, penjadwalan proses ini multiprogramming OS yang sangat penting. Beberapa proses dapat dimuat ke dalam memori yang dapat dieksekusi pada saat yang sama dalam sistem operasi tersebut. Dan proses yang dimuat di berbagai CPU ini menggunakan multiplexing temporal. Kemudian ada antrian penjadwalan proses nih. Semua blok penjadwalan proses disimpan dalam antrian penjadwalan proses oleh OS. Antrian penjadwalan proses utama itu dikelola oleh sistem operasi. Nah, apa aja sih antriannya? Yang pertama ada antrian pekerjaan atau berisi semua proses sistem. Yang kedua ada antrian siap, yaitu antrian ini menyimpan daftar semua proses di memori utama yang siap dijalankan nih. Antrian ini juga selalu diisi dengan proses yang baru.
Yang ketiga ada antrian perangkat. Apa sih antrian perangkat ini? Antrian ini itu terdiri dari proses yang terhenti karena kurangnya perangkat input dan output gitu. Kemudian ada model proses dua negara nih. Keadaan paradigma proses dua keadaan yang berjalan dan tidak berjalan. Seperti di bawah ini nih penjelasannya. Yang pertama tadi ada berlari. Berlari ini setiap kali proses baru terbentuk, proses tersebut akan segera dimasukkan ke dalam status pengoperasian sistem. Yang kedua, saat tidak berjalan, yaitu proses-proses yang sekarang tidak dieksekusi akan dimasukkan ke dalam antrian dan akan dieksekusi ketika nanti gilirannya sudah tiba gitu. Nah, selanjutnya apa itu penjadwalan antrian? Nah, job ini menyimpan semua proses yang masuk ke dalam sistem nih. Antrian yang siap menampung proses dalam keadaan siap. Antrian perangkat menyimpan proses yang menyimpan perangkat apapun yang tersedia. Untuk setiap perangkat input output tetap terdapat pada antrian yang terpisah gitu. Antrian siap ini adalah antrian yang tepat di mana proses baru pertama kali ditempatkan gitu. Jadi dia ini berada dalam antrian yang siap dan menunggu untuk dipilih, kemudian dieksekusi atau dikirim gitu. Salah satu kejadiannya yang terjadi saat proses ditugaskan ke CPU dan sedang berjalan yaitu seperti prosesnya dapat mengirim permintaan input output sebelum ditempatkan dalam input output sebelum ditempatkan dalam antrian input dan output gitu. Kemudian prosedurnya bisa memulai yang baru dan kemudian menunggu dulu sebelum sampai selesai. Dan akibat dari interupsi tersebut, proses dapat dihapus secara paksa dari CPU dan dikembalikan ke antrian yang siap. Seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis penjadwalan. Penjadwalan ini apa sih? Penjadwalan adalah program komputer yang khusus mengatur penjadwalan proses dalam berbagai cara. Nah, tanggung jawabnya ini adalah memilih pekerjaan yang akan dimasukkan ke dalam sistem dan proses di mana prosesnya ini akan dijalankan. Dan memiliki 3 jenis penjadwalan. Apa aja sih jenis penjadwalannya? Yang pertama ada jangka panjang. Apa jangka panjang ini? Jangka panjang adalah penjadwal yang menentukan program mana yang diterima untuk diproses ke dalam sistem. Yang mengambil proses dari antrian kemudian memuatnya ke dalam memori sehingga dapat dieksekusi. Kemudian ada jangka pendek dan yang terakhir ada jangka menengah. Yang terakhir nih ada peralihan konteks. Apa peralihan konteks ini? Peralihan konteks adalah mekanisme di blok kontrol proses yang menyimpan dan memulihkan keadaan atau konteks CPU sehingga eksekusi proses dapat dilanjutkan dari titik yang sama di lain waktu. Pengalihan konteks ini menggunakan teknik untuk memungkinkan banyak program menjadi satu. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 6, yaitu kriteria yang digunakan dalam kinerja penjadwalan proses. Ini dia jawabannya. Yang pertama ada adil. Nah, proses-proses yang diperlukan yaitu mendapat jatah waktu layanan pemrosesan yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemrosesan sehingga mengalami starvation. Yang kedua ada efisiensi atau utilasi pemrosesan dihitung dengan pembandingan atau rasio waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Tuh. Sasaran penjadwalannya adalah menjaga agar pemrosesan tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi dalam komputer mencapai nilai maksimum. Yang ketiga ada waktu tanggap. Nah, waktu tanggap ini berbeda untuk sistem interaktif sama sistem waktu nyata seperti penjelasan yang seperti di atas itu. Yang keempat ada turnaround time. Ini adalah waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job dimulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan oleh sistem. Nah, yang terakhir ada throughput. Adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau unit waktu. Cara untuk mengekspresikannya adalah dengan jumlah proses atau job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit atau interval dalam waktu tertentu. Seperti itu jawaban dari nomor 6. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nomor 7, yaitu jelaskan konsep penjadwalan dari FIFO atau first in, first out. Nah, ini dia untuk jawabannya. Penjadwalan FIFO ini merupakan penjadwalan yang tidak berprioritas. Nah, penjadwalan FIFO ini adalah penjadwalan yang paling sederhana, yaitu proses-proses diberi jatah waktu nih. Waktu pemrosesannya berdasarkan waktu kedatangan. Kemudian saat proses mendapat jatah waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Kemudian penjadwalan ini adil di mana proses yang datang duluan dilayani duluan juga gitu. Dikatakan tidak adil karena
job-job yang perlu waktu lama membuat job-job yang pendek tadi menunggu gitu. Nah, job-job tak penting dapat membuat job-job penting jadi menunggu. Selanjutnya, pertanyaan nomor terakhir, nomor 8, yaitu diketahui terdapat 5 antrian proses, yaitu P3, P2, P5, P4, dan P1. Dengan proses yang berurutan 5, 2, 3, 10, 16, dan 4. Jelaskan proses pembuatan dari A, B, C ini pertanyaannya. Kemudian, nah ini dia jawabannya. Kan diketahui proses dan burst time-nya itu ada P3 dengan 5, P2 dengan 23, P5 dengan 10, P4 dengan 16, dan P1 dengan 4. Nah, pertanyaan yang A. Nah, kita tulis dulu P1, di bawahnya berarti 0. Kemudian 4 dari P1 yang pertanyaan di atas. Kemudian P3 itu 27 dari mana? Dari 4 tadi ditambah P2 yaitu 23. Jadi 4 ditambah 23 di 27. Kemudian P4 di sini ada 32 dari mana? Dari 27 dari P3 itu ditambah 5 dari P3 yang pertanyaan di atas. Jadi 27 ditambah 5 jadi 32. Kemudian P5-nya itu 48. Dari mana? Dari 32 P4 ditambah 16. Dari P4 16 yang pertanyaan di atas. Jadi 32 ditambah 16 sama dengan 48. Kemudian terakhir 58. Dari 48 ditambah P5 yang di atas yaitu 10. Jadi 48 ditambah 10 jadi 58. Seperti ini tampilannya yang jawaban untuk poin yang A. Kemudian yang B, waiting time, tulis lagi P1, P2, P3, P4, dan P5. Sama dengan yang sudah kita hitung tadi di atas, kita simpan di poin B yang ini. Jadi P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 4, P3 sama dengan 27, P4 sama dengan 32, P5 sama dengan 48. Kemudian poin yang C yang terakhir tinggal ditambah-tambah. Kemudian dibagi jumlah berapa P-nya. Tadi udah dapat 0 ditambah 4 ditambah 27 ditambah 32 ditambah 48 sama dengan hasilnya 111. Kemudian 111 dibagi 5. Dari mana 5? Dari jumlah P tadi. Jadi 111 dibagi 5 sama dengan 22,2. Cukup sekian video tentang tugas UTS mata kuliah Sistem Operasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.